Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang selalu dekat, dan hanya dekat dengan Allah saja kita boleh rasakan tenang, rasakan damai. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri pemuda remaja. Kita mau selalu bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Biarkan roh Allah saat ini tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga Allah dekat dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Kami mau dekat denganmu Tuhan, hanya dekat keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau menikmati hadiratmu saat ini Yesus. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama rasakan ketenangan hanya di dalam Yesus. Hanya dekat
boleh rasa tenang Tuhan. Amin. Kami boleh rasakan damai sejahtera karena Engkau menyertai jalan kami, bahkan sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamanya sungguh indah bersamamu Yesus. Karena di situ kami boleh rasa tenang. Karena di situ kami boleh rasa damai. Karena di situ kami boleh rasa sukacita Tuhan. Hanya dekat Engkau Yesus. Dan saat ini Engkau dekat dengan kami Tuhan. Dan saat ini Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dekat dengan-Mu. Dan kami mau memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Lewat persekutuan kami, lewat ibadah kami perlu Roh-Mu hadir. Memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami. Sehingga kami boleh bernyanyi bagi Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi, pimpin pujian kami, bertahta di atasnya ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali pemuda remaja. Kita bersyukur kita punya Yesus yang dahsyat. Kita boleh hidup di dalam Tuhan. Sungguh alangkah indahnya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan bersama, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh haleluya. Sungguh alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan.
bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Amin, haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, oh haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersama saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat berlimpah. Oh haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan dengan percaya, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, amin. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, oh haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan dengan percaya, Yesusku dahsyat, amin. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ya yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tetap bangkit berdiri pemuda remaja. Oleh karena Yesus yang dahsyat, biar itu menjadi alasan kita untuk hidup kita tidak sama lagi. Hidupku takkan sama. Haleluya. Dialah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Dia kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Percaya Dia sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Dia kebenaran. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Amin. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku tak
takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yakini Yesus yang berkuasa atas kita. Jangan lagi sama hidup kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Katakan dengan iman, sumber dari segalanya. Dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, biarkan Yesus berkuasa atas hidup kita. Amin. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Jadikan Yesus alasan kita. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Jangan lagi sama hidup kita pemuda remaja. Karena Yesus yang sudah berkuasa memimpin dan ada menyertai hidup kita. Puji Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari pemudanya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari pemuda, sungguh Allah kita sangat dekat dalam kehidupan kita. Kita mau terus dekat dengan Tuhan, karena Dia Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita mau percaya hanya kepada Dia, karena Dia Allah yang pegang tangan kita, karena Allah yang tuntun langkah kita, Dia Allah perlindungan kita. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dia Allah penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Serukan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kau Allah penolong dalam kehidupan kami, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Engkau, haleluya, Engkau penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahanan. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Yesus,
penyelamatku, terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus kami boleh berseru. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu Yesus. Engkaulah penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Engkau Tuhan. Serukan bersama-sama, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Wahyu berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Terima kasih ya Tuhan, ada kasih-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan kami, dan biar firman-Mu ini menjadi berita bagi kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami haruskan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, terlebih untuk kepercayaannya untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena yang menyampaikan tidak jauh lebih sempurna dibandingkan teman-teman semuanya. Ya, kita sama-sama belajar kalau bulan Februari itu identik dengan kasih gitu ya. Dan hari ini kalau Maret identiknya dengan Paskah atau Lebaran, puasa. Nah, hari ini saya bicara tentang kasih, kembali lagi ke bulan Februari. Temanya adalah bagaimana sih kasih yang menyala. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca yang ayat 14 sampai 15 dulu. Saya yang ayat yang ke-14, teman-teman ayat yang ke-15. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Temanya adalah kasih yang menyala. Ya, kalau kita bicara masalah kasih identiknya dengan
cinta. Ya, hari ini tidak bicara masalah cinta. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah identitas. Terang dunia, kita adalah terang dunia, itu bicara masalah identitas, bukan sekedar aktivitas. Ya, identitas itu akan memproduksi, ya, identitas akan memproduksi aktivitas. Identitas itu apa? Jati diri. Ya, setiap kita memiliki identitas. Di KTP sudah jelas nama, agama, alamat, tertera identitas kita, jati diri kita secara lengkap. Ya. Terang dunia itu bicara masalah spiritualitas. Ya. Spiritualitas itu berarti sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti tidak berwujud, tanpa wujud. Lah kalau kita bicara masalah cahaya, terang cahaya itu kelihatan wujud, oh ada lampu, kelihatan. Itu disebut sebagai entitas, ya, ada wujudnya. Lah tapi terang dunia itu adalah bicara masalah spiritualitas, sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak terlihat. Ya, apa saya bisa melihat spiritualitasnya Mbak Vina? Nggak bisa. Oh, imannya Mbak Vina itu besar, tinggi, apa saya bisa melihat? Gak bisa. Ya. Itu adalah spiritualitas, itu berarti antara saya dengan Tuhan, antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Kalau entitas adalah terang dunia yang bisa menerangi, lampu, oh kelihatan, sangat kelihatan. Ya. Nah, terang dunia ini ya adalah menjadi sebuah habit. Menjadi sebuah kebiasaan. Karena sebuah kebiasaan inilah terpancar yang namanya sebuah komitmen. Terang dunia akan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Oh, aku anaknya Tuhan, sudah tahu dong, seharusnya memang aku adalah terang dunia. Kita adalah suratan terbuka Allah yang bisa dibaca oleh siapapun. Udah kelihatan dong. Seharusnya terang dunia itu sudah termindset di otak kita, termindset di pikiran kita, di karakter sifat kita. Aku adalah terang dunia yang bisa dibaca oleh siapapun, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan terpancar sebuah komitmen, aku terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita yang diletakkan di bawah gantang. Saya cari gantang itu apa sih sebenarnya? Gantang itu adalah seperti kontainer, atau kontainer bukan mobil kontainer ya, atau keranjang. Ya, atau keranjang untuk menyimpan barang-barang bekas, atau mungkin teman-teman tahu ya kalau orang jualan kerupuk, ya orang jualan kerupuk itu kerupuk yang ada apa ya namanya itu, keranjangnya itu loh. Yang yaitu ya kurang lebihnya seperti itu ya. Ya. Kira-kira itu isinya 8 liter. Ini saya mencari tahunya, tidak saya cari tahu gambarnya. Ya, ukurannya cukup besar dan dapat menutupi lampu. Dan bisa menutupi cahaya. Logikanya kalau cahaya ini dikasih gantang, ya cahayanya itu tidak seterang ini, dia akan redup. Dilihatnya akan redup atau hanya menyorotnya sedikit. Ya, lagi pula orang tidak akan pernah meletakkan pelitanya itu di bawah gantang. Pasti ada di kaki Dian biar terpancar terang. Pertanyaannya adalah, gantang-gantang apa yang menghalangi terang atau cahaya kita? Kalau gantang itu tadi menghalangi cahaya. Coba tanya pada diri kita sendiri. Yang menghalangi cahaya kita, menghalangi terang kita itu apa? Mungkin dalam kehidupan kita, ya kehidupan kita yang menghalangi terang itu apa? Dosakah? Karakter kita kah? Perkataan
penciptaan kita, atau sifat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali penghalang-penghalang yang menghalangi cahaya itu sehingga cahaya itu tidak bisa bersinar, gak bisa menerangi orang lain. Bukankah kita adalah terang Allah yang seharusnya kita bisa memancarkan terang, tapi karena ada gantang, karena ada sesuatu yang menghalangi sehingga terang itu gak bisa tersampaikan kepada orang lain. Ya, setiap diri kita pasti memiliki penghalang. Apa sih penghalangnya? Ya, natur manusia adalah berdosa. Ya, salah satunya terbesarnya adalah dosa yang menghalangi cahaya itu menyorot kepada orang lain. Kita baca yang ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya. Ya, orang lain melihat diri kita, kualitas diri kita, ya, tidak ditentukan dari seberapa kaya kita. Tidak ditentukan dari seberapa tinggi pendidikan kita. Tidak ditentukan dari seberapa tinggi, seberapa banyak titel yang kita dapat. Pada malam hari ini kita belajar gantang-gantang apa yang sudah menghalangi. Mungkin itu menghalangi berkat Tuhan. Itu menghalangi kasih kita. Sehingga kasih itu tidak menyala di hadapan orang lain. Memang susah, sangat susah. Ya, apalagi kalau itu sudah menjadi habit kita, oh memang nggak bisa, sifat karakterku dari zamannya dulu sampai sekarang yang seperti ini. Ya, akan jauh lebih susah kalau kita tidak mau mengubah. Mengubah sifat karakter itu tidak 100% langsung kembali, langsung berbuat baik, enggak. Ya, pelan-pelan, jangan menilai segala sesuatu itu dengan nilai akhir, tapi nilailah proses. Terang cahaya, terang bercahaya itu di depan orang itu bukan bicara masalah eksibisi atau pamer. Ya. Aku mengasihi biar dilihat orang lain. Oh, biar dilihat sama guruku, biar dilihat oleh atasanku, biar dilihat oleh hamba Bapak Gembala. Bukan juga ambisi atau hasrat. Aku mengasihi biar aku naik jabatan. Aku mengasihi biar nanti aku dapat sesuatu. Oh, ada ambisi ya, ada hasrat, ada nafsu yang tinggi. Ya. Bukan juga untuk probisi. Oh, karena memang tuntutan, aku harus mengasihi tuntutan. Tidak. Ya. Tapi mengasihi itu adalah sama dengan kita membangun relasi. Membangun hubungan tali persaudaraan di dalam Tuhan. Melalui atensi, melalui apa? Melalui perhatian. Melalui kehadiran kita. Dan di dalamnya itu harus ada satu, yaitu aksi. Jadi kita mengasihi orang lain biar cahaya kita itu tidak redup, biar cahaya kita terpancar buat orang lain. Kita bukan bicara masalah ambisi, bukan karena pamer. Oh, aku anaknya orang kaya, aku ngasihi uang. Tidak, ya, bukan seperti itu. Tapi karena kita membangun relasi, membangun hubungan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya pastikan kita juga membangun hubungan yang baik dengan teman kita. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan teman, dengan orang lain, saudara, saya pastikan hubungan kita dengan Tuhan, tanda tanya besar. Jadi pusatnya itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Menjadikan Tuhan itu adalah satu-satunya. Ya. Bukan pamer, tapi membuat hati orang itu menjadi lumer, yaitu luluh. Dan menjadikan Tuhan sebagai primer satu-satunya yang ada dalam hati kita. Gak usah jauh-jauh deh.
Kenapa kita harus mengasihi? Ya karena Tuhan itu sudah mengasihi, terlebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kasih itu harus menyala? Emang kasihnya Tuhan pernah redup? Ya. Kalau kasihnya Tuhan pernah redup, bagaimana dengan hidup kita? Simpelnya adalah, ya kita bukan menjadi, kasih itu harus dan wajib ada dalam diri kita. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Mari kita buka dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat yang ke-15 sampai 16 bagian A. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya. Teman-teman, banyak sekali kejadian, peristiwa. Kalau kita lihat di media sosial, wow, anak muda banyak sekali yang jatuh. Anak muda banyak sekali yang jauh daripada Tuhan. Mungkin kita berada di satu komunitas yang, oh memang anaknya rohani, tapi nggak tahu di luar sana. Mungkin sekarang teman-teman berada di komunitas di sini, tapi next kalau Tuhan percayakan kita keluar. Kita berada di angkatan yang bengkok, angkatan yang nggak benar. Kalau saat ini, sekarang itu kita sudah menginjak era society 5.0. Ya. Baru saja kita ada di 4.0, sudah menginjak 5.0. Era yang sangat berbau teknologi. Bahkan teknologi itu bisa memperbudak kita. Ya. Salah satu yang membuat kasih menjadi hambar itu adalah teknologi. Era Society 5.0 ini adalah kepintaran, kecerdasan buatan. Sekarang apa yang tidak kita dapat di teknologi? Apa yang kita tidak dapat? Semuanya kita dapat. Kalau dalam dunia pendidikan kita mengenal yang namanya AI, VR, robotik. Dan saya sebagai guru itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan perangkat pembelajaran lewat situ. Hari ini saya ulangan tapi saya nggak siap untuk soal. Saya hanya mengetik aja di AI, buatkan soal tentang teks deskripsi, muncul semuanya. Buatkan konsep khotbah tentang kasih, muncul semuanya. Siswa-siswi sangat mudah sekali. Ya, itu Mas Rio yang lagi kerja skripsi, ngetik aja, buatkan skripsi, muncul. Ya, buatkan puisi, muncul, semuanya muncul. Buatkan PPT gitu ya, tinggal ngetik, buatkan PPT tentang kasih, muncul semuanya. Langsung PPT jadi sak gambare. Sesimpel itu. Dan nanti plagiat gampang, ada lagi AI yang berikutnya untuk menghapus plagiatnya. Wow. Sangat-sangat dipermudah di era Society 5.0. Sangat mudah sekali. Bahkan kita hanya leha-leha di kasur itu bisa menghasilkan uang. Banyak orang yang sekarang kerjanya hanya ngonten di rumah, kerjanya live di TikTok, dapat uang. Ya, karena kecanggihan. Angkatan kita adalah kita tidak bisa menutup mata. Semakin tahun
dunia bukan semakin baik, semakin bengkok, enggak bengkok lagi, muter-muter. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus ada kasih yang terus dan terus menyala. Lah kalau kita terseret sama mereka, pertanyaannya apa bedanya kita sama mereka? Apa bedanya kita mendengarkan firman Tuhan, kita ke gereja, terus hidup kita sama seperti mereka, terus apa bedanya? Kayak nggak ada beda deh. Yang ada bedanya apa? Ada kasih dalam diri kita. Bagaimana perjuangan, bagaimana sih kita harus memperjuangkan kasih biar itu tetap on fire ya, tetap menyala-nyala. Kita buka di dalam, yang pertama adalah kita harus listen and learn. Kita harus mendengar dan belajar. Mari kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus 13. Ini ayat yang sering sekali dibaca. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan dia tidak cari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Oke, yang pertama bagaimana sih kita harus memperjuangkan kasih itu harus tetap on fire ya, tetap nyala. Yang pertama harus mendengar dan belajar. Ya, kalau tuntutan firman Tuhan, ya Tuhan sudah menuliskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan kalau kita melakukan ini semuanya, saya pastikan tidak 100% kita sempurna. Ya, kasih itu sabar, sabar. Tapi lek ono sing nggarai, apa kita tetap sabar? Ya, kasih itu tidak sombong. Bullshit. Ya. Ketika kita dapat sesuatu hal yang baru atau berkat yang berlimpah, pasti ada namanya kesombongan. Makanya untuk kasih harus tetap menyala itu, yang pertama harus kita belajar. Belajar untuk memenuhi ketentuan dan syaratnya Tuhan. Susah, sangat susah. Bahkan seringkali aku itu sudah mencoba untuk sabar, tapi kenapa hatiku kok nggak bisa ya? Aku berusaha untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kepahitan, tapi kenapa untuk menghapusnya itu sangat susah sekali. Semuanya itu namanya perlu belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah duduk ada gurunya, tapi belajar tentang sebuah kehidupan. Belajar tentang firman Tuhan. Dan kita harus mendengar. Kenapa kita dikasih 2 telinga, 1 mulut? Biar kita lebih banyak untuk mendengarkan dibandingkan kita bicara. Kebanyakan dari kita lebih cepat untuk bicara dibandingkan mendengar. Ya. Jadi biar kasih tetap menyala, kita harus belajar. Terus belajar, sampai kapan belajarnya? Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Pisau kalau tidak diasah, dia akan tumpul. Sekali diasah langsung landep. Terus harus diasah terus, kalau enggak ya akan tumpul. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ulangan, kita pasti akan belajar kan semalaman. Selesai belajar, lupa wis. Nah itu perlu yang namanya belajar dan terus belajar. Dan pepatah mengatakan ketika kita 3 kali mengulangi kesalahan yang sama, hanya orang bodoh. Ya. Kalau Tuhan sudah meringatkan, hei kamu harus sabar, hei kamu harus gini, hei ya ikuti.
Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua itu kita harus open, terbuka dan taat. Ya. Kita buka di dalam mana tadi ya? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Yang kedua adalah open, terbuka, dan taat. Ya. Taat itu susah atau mudah? Susah. Kita untuk taat di dunia pekerjaan aja susah. Ego kita jauh lebih tinggi. Kita taat untuk di sekolah susah. Jam belnya jam 7 kita datang jam 7.01. Kalau saya ceklok jam 7. Jam 7.01 ceklok itu sudah warna kuning. Sudah harus konfirmasi kenapa terlambat. 01 itu padahal sudah di parkiran gitu logikanya. Sudah langsung terstabilo kuning. Nah, untuk taat itu susah. Untuk terbuka itu juga susah. Lah seringkali ketika kita ada hal sesuatu yang tidak enak atau ada masalah, kita lebih cenderung terbuka sama manusia dibandingkan terbuka sama Tuhan. Seringkali kita lebih mengutamakan teman kita. Ketika kita ada masalah yang kita cari nomor satu siapa? Teman kita, mama kita. Bukan seringkali kita seharusnya ketika ada masalah kita berlutut di bawah kaki Tuhan pertama kali. Lah kalau kita ada masalah sama teman, it's okay, enggak masalah. Ya. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan. Bagaimana sebuah kasih itu akan terpancar kalau kita nomor satukan manusia. Hello, ketika kita curhat sama manusia, bisa juga teman kita akan bahagia dengan masalah kita. Oh, syukurin lu. Berapa persen teman kita memang peduli dengan kita, tapi berapa persen dia akan jauh lebih bahagia dengan penderitaan kita. Jadi yang pertama kali adalah mencari dahulu Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintah. Jika kamu mengasihi Tuhan, kamu harus taat sama Tuhan. Bagaimana dengan taat kita kembali lagi ke nomor satu, yaitu belajar. Kalau enggak pernah belajar, ya kita sampai kapanpun ya seperti ini. Firman Tuhan juga sama, harus belajar. Kita belajar itu bukan hanya tentang pelajaran IPA, IPS, MAT, bukan. Tapi firman Tuhan kita untuk melakukan setiap harinya itu juga harus belajar. Untuk menaati firman Tuhan itu juga harus belajar. Ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kecerdasan, Tuhan akan memampukan, bahkan Tuhan akan menolong kita untuk melakukan setiap apa yang kita lakukan. Kuncinya adalah belajar. Yang ketiga adalah view and victory, yaitu pandang dan menang, kemenangan. Mari kita buka di dalam Roma 8.
ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah anak-anak muda yang lebih daripada pemenang. Pemenang. Berarti kita tanpa kompetisi udah menang dong. Oh salah. Berarti kita tanpa ujian udah lulus duluan dong. Enggak. Kasih itu mendidik. Kasih itu tidak selamanya, nak dikasih bubur terus. Ya, disayang-sayang. Enggak. Kasih itu mendidik. Kasih itu bisa menonjok, kasih itu bisa menampar. Kasih itu bisa menjatuhkan, kasih juga bisa mengangkat. Kalau dari keluarga Ayub, kurang apa Ayub mengasihi Tuhan? Tapi kenapa Ayub hidupnya jatuh? Ya, kenapa Ayub menderita? Ya, kasih itu mendidik. Gak selamanya kasih itu enak, nyaman. Bahkan lewat kasih yang mendidik itu, iman kita semakin dimurnikan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak muda yang lebih daripada pemenang, tapi kita harus melewati. Kemenangan gak akan pernah diraih, kalau kita kompetensi gak mungkin kita tiba-tiba langsung juara 1 angkat trofi, gak ada istilah kayak gitu. Gak ada istilah waktu nerima rapot juara 1, gak ada. Kemenangan itu kita harus melewati proses. Nah di proses itu pasti kita pernah jatuh, kita pasti pernah bangkit. Itu namanya proses. Makanya kalau menilai orang lain itu jangan hasil akhirnya, itu salah. Wow hebat ya bisa bangun rumah. Mesti sogeh gitu. Gak ngerti njek jerone kudu utang gak karuan, gulung-gulung gak karuan. Wow hebat ya Mbak Vina juara 1, tapi gak tahu. Dia harus belajaran semalaman, harus les dan sebagainya. Ya, kasih itu mendidik, kita perlu diproses, mungkin kita harus dilempar, kita harus diterjunkan. Tapi lewat itu semuanya, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kok. Tuhan akan mengangkat kita di kala yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan kemenangan itu kita raih. Dan kemenangan yang sejati itu akan sangat-sangat menyenangkan ketika kita sudah melewati sebuah hal yang perlu diperjuangkan. Kalau kita berjuang, sangat-sangat berjuang, terus kita menghasilkan sesuatu yang baik, itu rasanya wow, menyenangkan sekali. Kalau bukan kemarin, udah 1 bulan yang lalu saya ada ujian kompre. Itu rasanya seperti fokus saya itu hanya satu. Fokus saya adalah satu, mengerjakan. Saya sampai semalaman, sampai pagi bahkan mengerjakan. Terus ketika saya diuji sama dosen, rasanya itu kayak tangan, seluruh tubuh itu kayak dingin semua, kayak nggak ngicak lemah gitu misalnya. Padahal itu dosen loh, bukan Tuhan loh ya. Kalau Tuhan yang menyidang ngono ya apa? Ya. Hasil saya nggak pernah, hasil itu nggak pasti akan mengikuti usaha. Kalau usahamu maksimal, hasilmu pasti akan maksimal. Kayak gitu. Kalau dibilang saya siap waktu itu enggak siap. Karena banyak sekali yang harus dikerjakan karena pekerjaan dan sebagainya. Semalaman saya mengerjakan, waktu presentasi ada belibet-belibetnya karena mungkin saking dredege ya atau gimana gitu. Tapi ketika dosen ngomong, ini bagus, silahkan dilanjutkan.
Dan itu rasanya itu langsung tubuh ini langsung panas kembali. Yang dingin langsung panas kembali. Gitu. Dan gak tahu kenapa kok hanya dosen cuma ngomong gitu aja, kok bahagianya minta ampun gitu. Seharian yang 2 hari saya mengerjakan itu ya, untuk saya sampai ngajar itu, sampai ada anak-anak yang tanya itu sampai saya marahilah dan sebagainya, karena fokus saya hanya ujian, fokus gitu. Dan itu saya percaya bahwa hasil itu nggak akan pernah mengkhianati usaha. Ketika ada proses yang kita lewati, pasti ada hasil yang maksimal. Ketika Tuhan memang mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita, nanti ada hasil yang maksimal. Tuhan itu mengasihi kita kok. Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dan yang terakhir adalah, kita buka di dalam Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-16. Yesaya 57 ayat yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Yang terakhir adalah semangat, encourage, ya, semangat. Tidak selamanya Tuhan itu ngasih kita pencobaan. Tidak selamanya Tuhan itu berseteru. Tidak selamanya ada murka. Tapi kita harus semangat, jangan letih lesu ketika kita mengiring Tuhan. Memang ada kalanya kita capek. Kenapa doa ini enggak dijawab? Kenapa pergumulanku enggak dijawab? Kenapa cita-citaku kok Tuhan gagalkan? Ya. Tapi Tuhan berkata, jangan letih lesu. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Pencobaan kita itu biasa kok. Dibandingkan pencobaan Ayub yang enggak ada apa-apanya. Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah mencobai melebihi batas kemampuan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki semangat. Walaupun mungkin dalam keadaan apapun, memang enak ya berkata ketika kita ada berkat, Tuhan itu baik sekali. Tapi ketika ada sakit, apa kita tetap berkata Tuhan itu baik? Nah, gimana caranya? Belajar. Kasih itu tidak akan pernah terpancar kalau sifat karakter kita juga tidak mencerminkan ini semuanya. Kalau kita melihat matematika, ya matematika ada tambah, kurang, bagi, ya kan. Kita belajar malam ini, kita tambahkan kasih itu. Dan kita kurangi ego kita. Dan kita bagikan kasih yang Tuhan terlebih dahulu memberikan pada kita, kita bagikan kepada orang lain. Dan kita kalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya, seperti rumusnya matematika ya. Kita tambah kasih kita setiap hari. Kalau hari ini kasih kita 5%, kita tambah besok 10%, besok 15%. Kalau kita ngecas, berarti baterai kita harus full. Dan kita bagikan, kita pancarkan kasih itu untuk semuanya. Ayat yang terakhir kita buka di 1 Petrus. Petrus 4. Ayat yang ke-7.
1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Sesudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah jelas hidup orang Kristen. Ya. Pada sore hari ini kita belajar hidup orang Kristen itu yang pertama harus ada kasih. Kasih itu tidak akan pernah terpancar kalau ada gantang yang menghalangi. Dan apapun yang menghalangi kita, gantang apapun yang menghalangi kita dalam kehidupan kita, mari kita berdoa, biarlah Tuhan yang memberi kemampuan kita untuk menghilangkan gantang itu. Tuhan yang memberi kemampuan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Om Angga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikan kita, melainkan oleh kasih karunia-Nya atas hidup kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima
Bapa yang kekal. Dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku, haleluya. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudari Isma berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan. Kita ingat satu pujian, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudari Anneke yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan. Besok pagi ibadah sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9. Dan Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami dan Engkau telah memperlengkapi dalam setiap hidup kami kasih yang daripada Tuhan. Hendaklah terang-Mu itu bercahaya melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang melihat perbuatan kami yang baik, mempermuliakan nama Engkau dan percaya kepada Engkau. Ada banyak hal yang harus kami lewati dalam hidup ini, proses demi proses. Tapi kami yakin di dalam setiap proses yang kami hidupi, kami mau terus belajar untuk mendengar, untuk belajar, untuk terbuka, untuk memandang dan penuh kemenangan dalam hidup ini. Taat akan Engkau, setia akan Engkau Tuhan. Walaupun secara manusia kami melihat ini sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk kami kerjakan. Namun bukan berarti tidak bisa. Selama kami ada bersama dengan Yesus dan Yesus bersama dengan kami pasti akan dimampukan, kami pasti akan ditolong, kami pasti akan disertai. Biar kasih itu tetap menyala dalam hidup kami, tidak pudar, sekalipun kami harus hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Namun Tuhan pasti menolong kami untuk kami terus bercahaya, bagaikan bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan itu. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami petang hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami yakin segala apa yang kami kerjakan pada petang hari ini itu tidak akan pernah sia-sia, menyenangkan hati Engkau dan memberkati setiap kami. Biar kami yang hadir terus setia di dalam Engkau, terus taat kepadamu, memberkati dalam segala aspek hidup kami. Kami yang masih bersekolah, kami yang masih kuliah, kami yang masih menyusun rencana-rencana masa depan kami, cita-cita kami serahkan pada Tuhan. Kami memohonkan selalu penyertaan dan berkat Tuhan atas segala yang kami programkan dalam hidup ini, agar Tuhan berkenan di dalamnya. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk memenangkan generasi kami bagi Kristus Yesus. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi kami, kembalikan kami dalam pertemuan-pertemuan mendatang untuk bersama-sama bersehati meninggikan nama Engkau. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ada latihannya.